Pernahkah kamu melihat seseorang diperlakukan tidak adil hanya karena penampilannya? Hari itu, seorang gadis sederhana masuk ke sebuah toko, dan hanya dalam hitungan menit, semua pegawai menatapnya seolah dia penjahat. Tapi tak ada yang menyangka, satu kalimat dari mulutnya akan membuat semua orang di toko itu bungkam, tak bisa berkata apa-apa. Halo semuanya, selamat datang di Berkisah Story. Tempat di mana cerita sederhana bisa membuka mata kita tentang kehidupan, keadilan, dan kadang, keajaiban dari sebuah kebenaran. Mari kita mulai kisah hari ini. Namanya Rani. Usianya mungkin belum genap 15 tahun, tapi sorot matanya tak lagi menunjukkan kekanak-kanakan seperti teman sebayanya. Ia tampak terlalu dewasa untuk ukuran seorang remaja, mungkin karena hidup telah memaksanya begitu. Hari itu, langit kota Jakarta mendung. Gerimis baru saja reda, menyisakan jalanan basah dan aroma aspal yang tajam. Rani berdiri di depan sebuah toko pakaian besar di sebuah pusat perbelanjaan. Gedungnya bertingkat, dengan dinding kaca yang memantulkan cahaya langit kelabu. Lampu-lampu toko menyala terang dari dalam, menciptakan suasana yang kontras dengan kesejukan luar. Rani berdiri di sana selama beberapa menit, seolah menimbang-nimbang. Tangannya meremas tali ranselnya erat-erat. Ia mengenakan baju abu-abu yang sedikit kebesaran dan jilbab lusuh yang warnanya telah pudar di bagian pinggir. Sandalnya bolong di bagian tumit, menandakan usia pakainya sudah cukup lama. Meski begitu, ia terlihat rapi, dan ada sesuatu dalam caranya berdiri yang menunjukkan bahwa ia menjaga harga dirinya baik-baik. Setelah menarik napas panjang, ia melangkah masuk. Saat pintu otomatis terbuka, angin dari pendingin ruangan langsung menyambutnya. Di dalam, musik pop yang lembut terdengar samar dari speaker langit-langit. Ruangan luas itu dipenuhi rak-rak pakaian yang tertata rapi, manekin-manekin dengan pakaian trendy, dan pegawai-pegawai berseragam biru laut. Beberapa pembeli berjalan santai sambil melihat-lihat koleksi terbaru. Bagi Rani, tempat itu terasa seperti dunia yang berbeda. Dingin, bersih, dan penuh barang-barang yang mungkin tidak akan pernah mampu ia beli dengan uang sakunya sendiri. Tapi hari ini berbeda. Ia tidak datang untuk sekadar melihat. Ada tujuan yang ia genggam erat dalam pikirannya sejak pagi tadi. Ia memulai langkahnya dari bagian depan, berjalan perlahan seperti orang yang baru pertama kali menginjakkan kaki di toko sebesar itu, dan memang itulah kenyataannya. Pandangannya menyapu setiap sudut. Ia memperhatikan label harga pada kaos, rok, dan jaket. Matanya berhenti lama di satu bagian, rak khusus diskon. Di sana tertulis promo spesial, serba 100.000. Rani mendekat, matanya terpaku pada satu baju lengan panjang berwarna ungu lembut, dengan hiasan renda kecil di ujung lengan. Baju itu sederhana, tapi cantik. Jenis baju yang sering dilihatnya dipakai oleh anak-anak seusia adiknya di hari ulang tahun. Tiba-tiba, seorang pegawai toko yang berdiri tak jauh dari situ memperhatikannya. Perempuan muda itu tidak langsung mendekat, tapi ekspresinya berubah, waspada, penuh penilaian. Ia melirik temannya yang sedang menyusun pakaian di rak lain, lalu memberi isyarat kecil dengan alis mata. Temannya paham. Tanpa banyak bicara, mereka mulai bergerak perlahan, mendekat ke arah Rani, berpura-pura sibuk dengan tugas mereka masing-masing. Rani masih belum sadar bahwa dirinya sedang diawasi. Ia memegang baju ungu itu dengan hati-hati, seperti menyentuh sesuatu yang sakral. Ia membayangkan wajah adiknya yang akan tersenyum lebar jika diberi hadiah seperti itu. Ulang tahun adiknya tinggal 3 hari lagi, dan meski hidup mereka serba kekurangan, Rani telah bertekad sejak awal bulan, ia harus memberikan sesuatu. Bukan mainan murah dari pasar, bukan gambar-gambar di buku yang ia potong dan dijadikan kado, seperti tahun lalu. Kali ini, adiknya harus merasa seperti gadis kecil yang spesial, meskipun hanya sehari. Rani mengembalikan baju itu ke gantungan, lalu berjalan pelan ke rak sebelah, menatap satu persatu item yang digantung. Ia memperhatikan harga-harga, membandingkan, lalu kembali ke rak sebelumnya. Gerakannya lambat,
penuh pertimbangan. Tapi di mata dua pegawai yang mengawasinya, semua itu terlihat mencurigakan. Mereka mulai berbisik. Itu anak, dari tadi lihat-lihat doang. Lihat bajunya, kayaknya bukan dari keluarga yang mampu beli di sini. Iya. Jangan-jangan niatnya mau ambil terus kabur. Rani mulai merasa aneh. Ia bisa merasakan tatapan mereka, seperti duri-duri kecil yang menusuk tengkuknya. Ia mencoba tidak memedulikannya, lalu melangkah ke pojok toko di mana ada cermin besar dan meja kaca tempat aksesori diletakkan. Ia melihat pantulan dirinya, tampak kecil dan asing di tengah tempat yang begitu mewah. Ia memperbaiki letak jilbabnya, menarik napas lagi. Aku harus yakin, bisiknya pada diri sendiri. Langkahnya kemudian menuju ke kasir, tempat biasanya orang membayar barang yang mereka ambil. Tapi ia belum membawa apa-apa. Ia ingin memastikan dulu, apakah uang yang ia kumpulkan dari sisa uang jajan, hasil bantu ibunya mencuci pakaian tetangga, dan sedikit dari menjual bungkus plastik bekas cukup untuk membeli satu baju itu. Namun sebelum ia sampai di depan kasir, seorang pria bertubuh besar dengan seragam satpam muncul entah dari mana. Ia berdiri tepat di jalur Rani dan mengangkat tangan, menghentikan langkah gadis itu. "Dek, tasnya bisa dibuka sebentar?" tanyanya. Bukan permintaan lembut, tapi perintah penuh kecurigaan. Rani tertegun. "Kenapa, Pak? Pegawai kami lihat kamu mondar-mandir dari tadi, pegang-pegang barang. Sekarang coba kita lihat, siapa tahu ada yang ikut ke bawah," katanya datar, tapi sorot matanya mengunci tajam pada wajah Rani. Beberapa pengunjung menoleh. Ada yang berhenti berjalan. Dua pegawai yang tadi membuntuti Rani kini berdiri tak jauh dari mereka, pura-pura sibuk tapi mata mereka penuh waspada, seolah Rani adalah maling betulan. Wajah Rani memucat. Ia menunduk, mengangguk pelan. Tanpa berkata-kata, ia membuka ranselnya. Gerakannya kaku, lambat. Di dalam ransel itu hanya ada sebuah buku tulis tebal yang sudutnya mulai sobek, sebuah kotak bekal berisi nasi dan tempe goreng dingin, serta botol minum plastik isi ulang. Tidak ada baju. Tidak ada barang dari toko itu. Tidak ada satupun yang ia ambil. Beberapa detik berlalu dalam diam. Rani tetap berdiri dengan tas terbuka, menatap satpam itu dengan pandangan kosong. Tapi di matanya, ada yang pecah, bukan air mata, tapi sesuatu yang lebih tajam. Perasaan direndahkan, rasa malu, dan luka yang tak terlihat. Satpam itu mengangguk pelan. Wajahnya tetap tanpa ekspresi, tapi kini lebih kaku dari sebelumnya. Ia seolah sadar bahwa tuduhannya tak berdasar, tapi gengsi dan jabatan membuatnya tak tahu harus berkata apa. Di belakang Rani, dua pegawai wanita itu tampak saling pandang. Salah satunya menggigit bibir, yang lain malah berpura-pura membenahi tumpukan baju, menghindari kontak mata dengan siapapun. Rani menutup ranselnya perlahan. Tangannya sedikit gemetar, tapi ia menahan diri untuk tetap tenang. Ia tahu, jika ia menangis sekarang, maka semua orang akan berpikir ia lemah, atau merasa bersalah padahal ia tidak salah. Padahal ia hanya ingin membeli sehelai baju. Bukan untuk dirinya, tapi untuk adiknya yang belum pernah punya pakaian baru selama 2 tahun terakhir. Kediaman Rani hanya berjarak 3 gang dari pusat perbelanjaan ini. Sebuah rumah kontrakan sempit, berdinding batako dan beratap seng, yang hanya cukup untuk tidur 3 orang berdesakan. Ibunya bekerja mencuci baju di rumah-rumah warga sekitar. Ayahnya telah tiada sejak 2 tahun lalu, meninggalkan tanggungan hidup yang berat di pundak seorang perempuan. Rani, sebagai anak sulung, tumbuh lebih cepat dari waktunya. Ia belajar bahwa harapan terkadang lebih mahal dari harga barang-barang di etalase toko. Saat satpam melangkah mundur dan kembali ke posnya tanpa sepatah kata pun, Rani menoleh perlahan. Ia melihat sekeliling. Beberapa pengunjung masih melihatnya, tapi tak ada yang membela. Tak ada yang bersuara, hanya bisikan-bisikan samar yang ia tangkap seperti sayatan. Pantas aja dicurigain, lihat aja tuh bajunya.
Anak kecil gitu ngapain masuk toko mahal sendirian? Kayaknya dari kampung. Ia tahu, kata-kata itu bukan hanya menyakitkan, tapi membekas. Ia menarik napas, menegakkan tubuhnya, dan sekali lagi melangkah ke arah rak diskon. Ia mengambil baju ungu yang tadi ia lihat. Kali ini, ia tidak lagi memegangnya seperti sesuatu yang ia kagumi, tapi seperti sesuatu yang ia perjuangkan. Ia membawa baju itu ke kasir. Pegawai kasir tampak canggung. Ia menatap Rani seolah belum pernah melihat seorang anak membawa baju dengan penuh keberanian seperti itu. Ia ragu memulai percakapan. "Ini untuk adik saya," ucap Rani lebih dulu, suaranya datar, tanpa getaran emosi. "Saya mau tanya, boleh nggak kalau saya cicil bayarnya? Minggu ini saya baru punya 70.000. Kasir itu tertegun. Ucapan itu begitu jujur dan polos, tapi juga menyedihkan. Ia memandang Rani sejenak, lalu menoleh ke belakang, ke arah dua pegawai yang tadi mengikuti gadis kecil itu. Salah satu dari mereka langsung menggeleng pelan, memberi sinyal untuk tidak melayani lebih lanjut. Kasir itu pun menelan ludah, lalu menjawab dengan suara pelan, "Maaf ya, Dek. Kita nggak bisa cicilan untuk barang promo. Harus langsung dibayar lunas." Rani mengangguk. Ia tidak marah. Tidak memohon. Ia hanya berkata, "Oke." Kemudian ia meletakkan baju itu kembali di raknya, dengan hati-hati, memastikan tidak ada lipatan yang rusak. Setelah itu, ia berjalan menuju pintu keluar dengan langkah ringan, seolah tidak ingin meninggalkan bekas apapun dari kehadirannya. Namun langkahnya terhenti tiba-tiba di depan pintu. Ia membalikkan badan, menatap pegawai toko yang kini berdiri berjejer, pura-pura sibuk membereskan barang. Matanya tajam, tapi bukan marah. Hanya tatapan dari seseorang yang menyimpan terlalu banyak kata tapi tak punya tempat untuk mengatakannya. Dan disitulah, untuk pertama kalinya sejak ia masuk, Rani mengucapkan satu kalimat yang akan mengubah segalanya. Tapi kalimat itu tidak akan muncul sampai momen puncaknya nanti. Karena yang akan membuat kalimat itu begitu kuat adalah semua luka yang perlahan ia telan sejak awal langkahnya. Sebelum ia bicara, semua orang mengira mereka hanya sedang menjaga toko dari pencuri. Tapi yang sebenarnya mereka curi hari itu adalah martabat seorang anak kecil yang hanya ingin membahagiakan adiknya. Pintu otomatis toko terbuka perlahan saat Rani melangkah keluar. Udara di luar masih lembab. Sisa gerimis membuat trotoar mengilap. Tapi bukan itu yang membuat langkahnya berat. Bukan pula karena sandal tuanya yang licin atau ransel yang menggantung longgar di punggung. Yang berat adalah sesuatu yang tak terlihat. Sebuah rasa yang menekan dadanya sejak ia dipanggil satpam, sejak tasnya dibuka di depan umum, sejak orang-orang memandangnya bukan sebagai manusia, tapi potensi masalah. Namun Allah selalu punya cara membalikkan keadaan. Kadang lewat hal-hal yang kecil, kadang lewat kalimat yang sederhana. Belum sempat Rani benar-benar pergi jauh dari toko, seorang wanita paruh baya yang sejak tadi memperhatikan dari rak aksesori mendekatinya. Wanita itu mengenakan jilbab krem, wajahnya bersih dan tenang, seperti seseorang yang menyimpan banyak kisah. Ia menghampiri Rani dengan langkah hati-hati, seolah khawatir gadis itu akan kabur jika didekati terlalu cepat. "Nak, sebentar," ucap wanita itu lembut. Rani menoleh pelan. Matanya masih menyimpan ketegangan, tapi ia berhenti. "Saya lihat tadi kamu ingin beli baju itu?" tanya ibu itu, sambil menunjuk ke arah dalam toko. Rani hanya mengangguk, tanpa kata. "Untuk siapa?" "Adik saya, Bu. Ulang tahunnya sebentar lagi. Dia pengin sekali punya baju baru. Tapi, uang saya belum cukup." Wanita itu mengangguk pelan. Ia lalu membuka dompet dari dalam tas tangannya, mengeluarkan beberapa lembar uang, dan menatap Rani dengan senyum tulus. "Ayo kita masuk lagi. Ibu yang bayarkan. Anggap saja hadiah ulang tahun dari orang asing yang juga pernah hidup susah." Rani terpaku. Ingin menolak, tapi suaranya hilang.
Kejadian barusan terlalu berat untuk diproses. Hatinya masih dipenuhi rasa malu dan luka, namun kini hadir juga rasa syukur yang asing. Setelah beberapa detik, ia mengangguk perlahan. Mereka pun masuk kembali ke dalam toko, kali ini bersama-sama. Saat pintu terbuka lagi, beberapa pegawai langsung menoleh. Mereka tampak heran, lalu salah tingkah melihat Rani kembali. Bukan sendirian, tapi bersama seorang pelanggan yang jelas punya posisi sosial berbeda. Kasir yang tadi menolaknya membeku. Wanita itu berjalan langsung ke rak diskon, mengambil baju ungu yang tadi dipilih Rani, dan membawanya ke kasir. "Ini ya, tolong dibungkus. Dan, kalau bisa, berikan dengan senyum," katanya sambil menatap langsung ke mata kasir, dengan senyum tajam namun lembut. Kasir itu tak bisa berkata apa-apa, hanya mengangguk dan segera membungkus baju tersebut. Setelah selesai, ia menyerahkannya kepada wanita itu, yang lalu memberikannya kepada Rani. Namun sebelum menerima baju itu, Rani menatap sekeliling. Ia ingin mengatakan sesuatu, dan kali ini, ia tidak ingin diam seperti sebelumnya. Semua pegawai kini menatap ke arahnya. Suasana toko mendadak kembali hening. Dan di sanalah Rani akhirnya mengucapkan kalimat yang tak akan dilupakan siapapun yang mendengarnya hari itu. "Saya cuma mau beli baju ini buat ulang tahun adik saya," katanya lirih tapi tegas. "Saya nggak tahu kalau miskin itu bikin orang langsung dicurigai." Kalimat itu meluncur begitu saja, tanpa kemarahan, tanpa tangisan. Tapi justru karena itulah kalimat itu menampar semua orang di dalam toko. Satpam yang tadi bersikeras meminta Rani membuka tas kini berdiri membeku di pojok ruangan. Dua pegawai wanita yang sempat membuntutinya pura-pura sibuk, tapi mata mereka tak berani menatap gadis kecil itu. Tak ada yang bisa membalas. Tak ada yang berani bicara. Semua orang diam. Mata beberapa pengunjung berkaca-kaca. Mereka tidak menyangka bahwa dari seorang anak sekecil itu, bisa keluar kebenaran yang begitu menohok. Diam bukan karena setuju, tapi karena malu. Setelah mengucapkan kalimat itu, Rani menerima baju dari tangan wanita baik hati tersebut. Ia memeluknya pelan, seperti memeluk sesuatu yang lebih dari sekadar kain. Bukan hanya baju, tapi juga harga diri yang sempat diremehkan, martabat yang hampir dihapus, dan harapan yang sempat nyaris padam. Baju itu adalah simbol dari perjuangannya, dan lebih dari itu, simbol bahwa dunia belum sepenuhnya mati rasa. Wanita berjilbab krem itu tersenyum, menepuk pundak Rani, lalu berkata pelan, "Terus jaga semangatmu ya, nak. Dunia ini memang sering salah menilai. Tapi kamu jangan pernah salah menilai dirimu sendiri." Rani mengangguk, matanya mulai berkaca-kaca. Tapi ia menahan tangis, seperti biasa. Ia sudah terbiasa hidup dalam diam, menelan kecewa, dan menegakkan punggung bahkan ketika hati ingin rebah. Hari itu, ia tidak hanya membawa pulang sehelai baju untuk adiknya. Ia membawa pulang pelajaran, bahwa kebaikan bisa datang bahkan setelah luka, bahwa Allah tidak tidur, dan bahwa satu kalimat jujur dari hati bisa mengguncang kesombongan siapapun yang merasa lebih tinggi hanya karena punya seragam dan pendingin ruangan. Sementara itu, di dalam toko, suasana tidak lagi sama. Satpam itu berdiri terpaku, seolah masih mencerna apa yang baru saja terjadi. Dua pegawai wanita itu berjalan ke bagian belakang, tak lagi bersuara. Mereka sadar, hari itu bukan hanya soal menjaga keamanan toko. Mereka telah mempermalukan seseorang yang tak bersalah, hanya karena penampilan. Dan yang membuat semuanya membungkam bukan kemarahan, bukan teriakan, tapi satu kalimat sederhana dari seorang gadis kecil yang jujur, berani, dan tulus. Saat Rani berjalan meninggalkan pusat perbelanjaan itu, tidak ada musik yang mengiringi langkahnya, tidak ada tepuk tangan, tidak ada permintaan maaf dari pegawai toko. Tapi ada satu hal yang berubah. Langit yang tadinya kelabu perlahan mulai terbuka. Sinar matahari menyusup malu-malu di balik awan, seolah Allah sendiri tersenyum melihat satu hati kecil yang hari itu menang. Bukan karena ia membalas dengan emosi, tapi karena ia memilih untuk tetap jadi manusia, bahkan di hadapan ketidakadilan.
Dari kejadian sederhana itu, kita belajar bahwa kadang yang mencuri bukanlah barang, tapi prasangka. Jangan remehkan seseorang hanya karena penampilannya. Karena bisa jadi, mereka menyimpan ketulusan yang tak ternilai harganya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, hanya di Berkisah Story.